Selamat berjumpa kembali saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara di mana saja Anda berada, selamat memasuki akhir pekan pada tanggal 7 Februari 2022 ini bersama saya Romagus Cesar. Kita akan mendengarkan Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56 dan merenungkannya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenali Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kehadiran Yesus itu selalu merupakan semacam magnet yang menarik semua orang untuk datang, untuk berhimpun, untuk mendengarkan Dia. Maka kita mendengar dalam Injil tadi ketika orang mengetahui di mana Yesus berada, maka semua orang bergegas, maka membawa orang-orang sakit agar disembuhkan. Tentu saja tidak ada yang salah dengan itu, karena memang saudari-saudara, Yesus memang datang untuk mewartakan kabar baik dan melengkapi seluruh pewartaan kabar baik itu dengan mujizat-mujizat yang meneguhkan iman. Ia menyembuhkan mereka, ia membiarkan mereka menjamah jumbai jubahnya dan mereka menjadi sembuh. Sebetulnya saudari-saudara, yang menyembuhkan itu adalah benih kepercayaan yang sudah ada dalam diri mereka, yang sudah ada dalam hati mereka. Namun makna kehadiran Yesus tidak sebatas menyembuhkan orang-orang sakit. Yang paling utama ialah mewartakan kabar gembira, kabar baik yang membaharui iman. Itu yang utama, mewartakan kabar baik yang membaharui iman. Ternyata proses pembaruan iman ini akan menuntut komitmen yang kuat. Menuntut komitmen yang kuat karena mereka harus berhadapan dengan penolakan oleh orang-orang Yahudi lainnya. Nanti kita akan mendengar saudari-saudara, orang-orang yang sama ini yang di akhir-akhir akan menolak Yesus juga. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, ada benih iman tetapi masih berwarna egois. Ada benih kepercayaan tetapi masih berpusat pada diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Dengan kata lain, orang-orang yang datang kepada Yesus itu hanya mau dalam tanda kutip mendapat sesuatu atau mengambil sesuatu dari Yesus. Tentu tindakan mereka tidak salah, karena mereka menerima karunia kesembuhan yang hanya bisa diberikan oleh Yesus. Namun yang mereka lupa ialah memberi diri kepada Yesus, seperti yang dilakukan Yesus, seperti yang dilakukan oleh para murid di Danau Genesaret sesudah mujizat penangkapan ikan yang kemarin hari Minggu kita dengarkan. Petrus dan kawan-kawan semalam-malaman bekerja keras menangkap ikan tetapi tidak mendapat apa-apa. Lalu datanglah Yesus dan mengatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan menangkap ikan. Petrus sebagai seorang nelayan yang mumpuni seakan
mengeluh pada Yesus, sudah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapat apa-apa. Tapi karena Engkau memerintahkan, aku akan melakukannya juga. Dan lihat hasilnya, mereka mendapatkan ikan yang berlimpah-limpah. Dan peristiwa itu kemudian membaharui iman mereka, membaharui hidup mereka. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Di adat setahap lebih dari itu, bukan hanya mengagumi dan menikmati anugerah Tuhan, tapi memberi diri untuk Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak umat yang menjadi anggota komunitas Kristiani, termasuk kita, Anda dan saya. Menjadi anggota komunitas gereja dengan semangat yang serupa. Sebagai anggota gereja, saudara-saudara, kadang kita merasa berhak menerima pelayanan-pelayanan apa saja. Tentu sekali lagi itu juga tidak salah. Toh kehadiran gereja memang bertujuan untuk melayani umat Allah. Pada tahap ini benar. Karena memang demikian hakikat gereja, melayani umat Allah. Namun siapa itu gereja? Kalau kita ingin lebih memperdalam siapa gereja itu? Gereja itu adalah himpunan umat Allah. Gereja itu adalah kumpulan orang beriman. Kumpulan umat Allah. Gereja yang melayani berarti umat Allah yang melayani. Menerima pelayanan dari gereja itu juga berarti menerima pelayanan dari sesama umat Allah yang melayani. Jika demikian, saudara-saudari, sudah seharusnya dalam diri setiap orang Kristiani, warga gereja tadi, diperlukan sebuah semangat yang lain, yakni mempersembahkan diri kepada Yesus melalui pelayanan kasih. Kita tidak hanya ingin mendapat sesuatu dari Tuhan, dari gerejanya, tapi kita juga memberi diri untuk gereja. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dalam gereja kita, khususnya di Indonesia misalnya, dalam gereja kita ada begitu banyak komunitas kategorial, kelompok-kelompok, paguyuban-paguyuban yang melayani gereja. Tak usahlah kita menyebut misalnya yang struktural, mulai dari dewan paroki sampai ke tingkat lingkungan atau basis. Tapi dalam gereja sendiri terbentuk komunitas-komunitas, apapun namanya, siapapun anggotanya, yang melayani. Ada misalnya, saudara-saudara, komunitas-komunitas PDKK, Persekutuan Doa Karismatik Katolik. Tidak hanya berdoa, tapi juga melayani. Mempersembahkan apa yang mereka punya untuk kepentingan-kepentingan gereja dan umat Allah yang sangat membutuhkan. Ada paguyuban KBKK, Komunitas Kasih Bakti Kemanusiaan. Anggotanya macam-macam, kebanyakan dokter, tapi jelas dari nama paguyubannya adalah mereka senantiasa melayani di tempat-tempat di mana sungguh dibutuhkan, yang terkait dengan kemanusiaan. Apakah itu daerah-daerah terpencil yang banyak orang sakit, mereka yang terkena bencana alam sebagaimana bencana letusan Gunung Semeru sekarang. Ada kelompok-kelompok kategori lainnya, macam-macam namanya. Tidak semua bisa saya sebut, tidak semua juga saya tahu namanya. Ada KKT, Komunitas Kasih Tuhan, yang memberi perhatian kepada penjara-penjara, mengunjungi, berbagi bakti sosial dengan baksos dengan para saudara-saudari yang saat ini sedang menjalani masa-masa hukuman, masa tahanan, dan sebagainya. Ada komunitas Yana, You Are Not Alone,
Itu adalah komunitas ibu-ibu tunggal. Entah yang karena satu dan lain hal berpisah dari pasangan hidup. Entah atau mungkin sudah eh, ditinggal oleh pasangan hidup. Entah karena Tuhan panggil atau karena sesuatu yang lain. Mereka tidak hanya berkumpul untuk saling meneguhkan, tapi juga mengambil bagian dalam karya-karya gereja, apapun itu. Ada komunitas Hati Kudus Yesus, dan macam-macam, ada begitu banyak saudari-saudara. Singkatnya, mereka semua adalah orang-orang Katolik, orang-orang Kristiani, yang tidak hanya mendapat sesuatu dari Yesus, menerima sesuatu dari Tuhan, tapi ingin memberi diri lebih untuk kepentingan gereja, untuk karya-karya Tuhan. Saya percaya saudara-saudari, Anda yang mendengarkan renungan ini juga adalah anggota dari salah satu komunitas, apapun itu namanya. Teruslah semangat memberikan diri kepada gereja dan karya-karyanya, memberi diri kepada Tuhan dan seluruh karya-karya Tuhan di tengah dunia ini bersama komunitas-komunitas Anda, apapun namanya, komunitas Vincentius, macam-macam komunitas yang lain. Buatlah hidup ini semakin berarti, karena kita sudah menerima banyak dari Tuhan. Kita mau memberi diri untuk gereja, untuk karya-karya Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau menyelenggarakan hidup kami dengan cara-Mu yang bijaksana. Engkau hadir mewartakan kabar baik dan meneguhkan iman kami lewat mujizat-mujizat yang terjadi. Orang-orang sakit disembuhkan, yang cacat menjadi pulih kembali, bahkan yang mati Engkau bangkitkan. Bangkitkanlah dalam diri kami ya Tuhan, keberanian dan semangat untuk memberi diri kepada gereja dan karya-karya Tuhan, bukan hanya menerima dari Tuhan. Anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang kami punya, yang kami miliki, itu adalah berkat-Mu. Dan dengan segala berkat itu, mampukan kami memberi diri, melayani Engkau lebih lagi. Ingatlah dengan penuh kasih ya Tuhan akan hamba-Mu Bapak Soleman Putih yang saat ini sedang sakit berat. Sebagaimana Engkau senantiasa berbelas kasih kepada orang-orang sakit, berkati juga saudara kami ini. Berkati seluruh intervensi medis yang dilakukan. Dengarkanlah keluh kesah, harapan, hati dari saudara kami ini dan keluarga yang memohonnya. Berkati dan berikanlah apa yang terbaik. Kami percaya Engkau akan memberi yang terbaik bagi saudara ini. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hari, seluruh pekan ini. Semoga segala sesuatu berjalan baik dan kami Kau mampukan menjadi berkat bagi siapapun. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.